Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sehat selalu semuanya di tempatnya masing-masing. Hari ini kita akan belajar pertemuan ke-6 di mata kuliah Pendidikan PAI luar sekolah. Kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi pendidikan luar sekolah. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fajar Nur Ahmad, kelas A32, nomor induk mahasiswa 228 1131567. Baik. Apa itu tujuan pendidikan Islam luar sekolah? Baik, sebelum kita beranjak lebih jauh terlebih dahulu, kita sebelum berbicara tentang fungsi, kita akan mengetahui dulu apa tujuan pendidikan Islam di luar sekolah. Yang pertama, tujuan dari pendidikan Islam luar sekolah atau kita singkat dengan PLS adalah melayani masyarakat belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat, guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Yang kedua, membina masyarakat belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Dari sini nanti kita akan mengetahui ya sebenarnya fungsi dari PLS itu apa saja. Ada 3 fungsi nantinya yang akan kita sama-sama bahas. Fungsi pendidikan Islam di luar sekolah. Pendidikan Islam di luar sekolah memiliki fungsi dalam berbagai kaitan dengan kegiatan pendidikan sekolah. Ada kaitannya juga dengan dunia kerja dan juga kehidupan. Kaitannya dengan pendidikan sekolah, fungsi PLS adalah sebagai substitusi, komplement, dan suplemen. Kaitannya dengan dunia kerja, PLS mempunyai fungsi sebagai kegiatan yang menjembatani seseorang ini bisa masuk ke dunia kerja. Maaf, hidup saya agak gatal ini. Sedangkan kaitannya dengan kehidupan, PLS berfungsi sebagai upaya untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang. Jadi di sini benar-benar never ending learning ya. Bagaimana kita belajar itu baik di sekolah, bahkan di luar sekolah pun kita masih memungkinkan untuk belajar. Fungsi yang pertama dari PLS ini adalah sebagai substitusi. Artinya PLS ini berfungsi benar-benar menggantikan pendidikan sekolah. Bagi siapa mereka? Bagi mereka yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan formal di bangku sekolah. Caranya disebutkan di slide ya, bisa dengan pendidikan kesetaraan, ada paket A yang setara dengan SD, paket B yang setara dengan SLTP atau SMP, paket C yang setara dengan SMA. Harapannya dari sini mereka bisa melanjutkan pendidikan bahkan sampai ke level perguruan tinggi. Fungsi kedua, fungsi yang pertama tadi sebagai substitusi, fungsi yang kedua ini sebagai komplement ya. Jadi fungsi PLS ini sebagai komplement pendidikan sekolah. Jadi pendidikan luar sekolah ini ketika dia menjadi komplement, maka dia melengkapi materi yang mungkin tidak diajarkan di sekolah. Bisa jadi faktornya karena ketika akan diajarkan di sekolah ini kurikulumnya nggak kompatibel atau mungkin jam sekolahnya nggak nyampe. Akhirnya perlu pendidikan di luar sekolah untuk dia menjadi komplement dari pendidikan sekolah yang formal ya, atau sebagai pelengkap ya.
seperti misalkan ekstrakurikuler, olahraga, kemudian seni, PMR, dan lain sebagainya. Atau kursus lah, itu juga bisa masuk ke kategori fungsi yang kedua ini. Kemudian fungsi yang ketiga adalah PLS sebagai suplemen dari pendidikan sekolah ya, pendidikan formal. Sebagai suplemen artinya dia menambah ya, dia menambahkan sesuatu itu menjadi semakin sempurna. Contoh PLS sebagai suplemen ini adalah kursus-kursus atau bimbel-bimbel. Ketika dia berada di luar sekolah, dia menambahkan jam untuk menjadikan anak itu lebih fokus dalam persiapan. Biasanya bimbel itu persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi ya. Maka ada, atau sebenarnya nggak selamanya perguruan tinggi sih, bisa jadi ke level berikutnya. Yang SD bimbel untuk SMP, yang SMP bimbel untuk masuk SMA dan lain sebagainya. Baik, maka setelah kita mengetahui 3 tujuan tadi, tujuan dan fungsi PLS itu sebenarnya untuk memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat, laki-laki atau perempuan, supaya mereka itu bisa mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Dan juga untuk memberikan life skill ya, keterampilan vokasional, serta mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Supaya apa? Supaya mereka yang mungkin tidak mendapatkan akses pendidikan formal, mereka bisa mendapatkan pendidikan itu seumur hidup ya, long life learning ya, sehingga di masa mendatang program pendidikan Islam di luar sekolah itu dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.